Perkenalkan, saya Anissa Mertiansi dengan NIM 23051060-233. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting bagi bumi kita, yaitu proses fotosintesis. Proses fotosintesis adalah proses yang membuat tumbuhan bisa mengolah makanannya sendiri. Selain proses fotosintesis, kali ini kita juga akan membahas mengenai hasil dari fotosintesis, kemudian tempat penyimpanan cadangan makanan pada tumbuhan, dan hasil eksperimen saya yang sudah saya lakukan kurang lebih 3 minggu ini mengenai pengaruh cahaya terhadap proses fotosintesis. Simak terus ya! Nah teman-teman, jadi proses fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari. Nah, proses ini mereka lakukan pada bagian tumbuhan yang sering kita kenal sebagai daun. Kira-kira bagaimana ya proses fotosintesis itu? Ayo kita simak terus penjelasannya kali ini. Ke fotosintesis. Singkatnya, fotosintesis adalah proses membuat makanan dengan bantuan energi matahari. Pada tumbuhan, fotosintesis berlangsung di daun, tepatnya di bagian kloroplas. Di dalam kloroplas ada pigmen hijau daun atau klorofil yang fungsinya menangkap energi cahaya matahari. Kalian ingat gak kalau cahaya matahari terdiri dari banyak spektrum cahaya? Iya, bener banget, Mejiku hibiniu. Selain klorofil dan cahaya matahari, fotosintesis juga butuh yang namanya karbon dioksida dan juga air. Karbon dioksida bisa diambil langsung dari udara, terus masuk melalui stomata daun. Kalau air bisa diserap oleh akar dari tanah, terus dia angkut deh melalui pembuluh silem menuju daun. Nah, fotosintesis terdiri dari 2 tahapan nih, ada reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang butuh cahaya matahari dan air untuk menghasilkan ATP, NADPH, dan gas oksigen. ATP dan NADPH yang dihasilkan tadi akan memicu reaksi gelap. Reaksi gelap bakal mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa. Prosesnya, karbon dioksida dan juga air dengan bantuan cahaya matahari dan juga klorofil akan menghasilkan gula atau glukosa dan juga oksigen. Nah teman-teman, karena kita sudah menyimak bersama mengenai proses fotosintesis, selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil dari fotosintesis. Disebutkan bahwa hasil dari fotosintesis itu ada 2, yaitu glukosa dan oksigen. Glukosa ini bukan hanya digunakan tumbuhan untuk tetap hidup, tetapi juga untuk bertumbuh menjadi lebih besar, menyimpan cadangan makanan, untuk berbuah dan berbunga. Kemudian oksigen ini adalah udara dan oksigen yang kita hirup untuk hidup kita. Bisa dibilang bahwa tumbuhan adalah penyumbang oksigen yang sangat ramah lingkungan. Nah teman-teman, glukosa yang ada pada tumbuhan tidak semuanya langsung digunakan pada saat itu juga. Mereka sebagian menyimpannya sebagai pati, yaitu cadangan makanan pada tumbuhan yang disimpan di berbagai tempat. Yang pertama yaitu ada di bagian akar, kemudian ada di bagian umbi, kemudian ada di bagian batang, dan juga ada di bagian buah dan biji. Tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada bagian umbi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Cadangan makanan yang disimpan pada bagian umbi batang ini biasanya ada pada tumbuhan kentang. Nah, kalau tumbuhan makanan yang ada pada bagian akar ini biasanya ada pada tumbuhan singkong dan wortel. Lalu kalau pada umbi lapis ini ada pada bawang seperti bawang bombay, bawang putih, dan bawang merah teman-teman. Selanjutnya ada juga tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya pada buah, seperti buah-buah yang sering kita makan setiap hari. Contohnya ada buah apel, ada buah mangga, buah pisang, buah kelengkeng, dan lain-lain, segala jenis buah ya teman-teman. Lalu ada juga tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada biji. Contohnya padi, kacang hijau, kacang merah, kacang kedelai, gandum, jagung, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu ada tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya pada bagian batang. Yang pertama ada tumbuhan kaktus, tebu, dan sagu.
Nah teman-teman, ayo sekarang kita melihat hasil dari eksperimen saya, yaitu pengaruh cahaya terhadap proses fotosintesis. Baiklah, jadi di hadapan saya ini sudah ada 3 tumbuhan dengan jenis yang sama, yaitu tanaman cabai yang saya jadikan sebagai bahan eksperimen. Yang pertama, ini adalah tanaman cabai yang saya letakkan di bawah sinar matahari langsung. Kemudian, yang ini adalah tanaman cabai yang saya letakkan pada sinar matahari tidak langsung. Dan yang terakhir, yaitu tanaman cabai yang saya letakkan di tempat gelap. Jadi, dari sini kita bisa melihat bahwa tanaman yang saya letakkan di bawah sinar matahari langsung memiliki batang yang lebih tinggi dari tanaman-tanaman yang lain. Juga, daunnya juga berkembang dengan sangat baik. Nah, teman-teman, selanjutnya tanaman cabai yang saya letakkan di bawah sinar matahari tidak langsung memiliki pertumbuhan yang sangat lambat. Tingginya bisa dibilang amat jauh dari tanaman yang saya letakkan di bawah sinar matahari langsung. Bukan hanya itu, daunnya juga tidak berkembang sepesat tanaman yang saya letakkan di bawah sinar matahari langsung. Selanjutnya, yang terakhir, tanaman yang saya letakkan di tempat gelap, saat ini kondisinya sudah mengering, mengecil, dan hampir mati. Dari hasil eksperimen ini, dapat kita simpulkan bahwa sinar matahari amat sangat penting terhadap proses fotosintesis. Bisa dilihat bagaimana tumbuhan yang tidak mendapatkan sinar matahari sama sekali menjadi mati dan kering, sedangkan tumbuhan yang mendapatkan sinar matahari langsung hidup dan tumbuh dengan baik. Nah, untuk tumbuhan yang mendapatkan sinar matahari tidak langsung, ia mengalami pertumbuhan yang sangat lambat. Jadi teman-teman, proses fotosintesis amat sangat penting bagi tumbuhan. Baiklah, dari hasil eksperimen yang sudah saya lakukan, saya menyimpulkan bahwa semakin cukup cahaya matahari yang diterima oleh tumbuhan, maka akan semakin baik terhadap proses fotosintesisnya berlangsung. Nah, tumbuhan yang tidak mendapatkan sinar matahari dengan cukup mungkin akan tetap hidup, namun tidak terlalu lama seperti tumbuhan yang mendapatkan sinar matahari yang cukup. Dan juga tumbuhan yang tidak mendapatkan sinar matahari cukup, itu proses pertumbuhannya pasti akan terganggu. Nah teman-teman, jadi itulah penjelasan yang bisa saya paparkan mengenai proses fotosintesis, mulai dari prosesnya, hasil, tempat penyimpanan cadangan makanan, dan eksperimen yang sudah saya lakukan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.